Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal serta hubungan antara masyarakat dan organisasi serta jelaskan pihak-pihak yang harus mendapatkan perhatian dari manajer puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di video kali ini pertama saya akan membahas tentang faktor-faktor internal organisasi serta hubungannya dengan organisasi tersebut dengan masyarakat. Pertama, perlu kita ketahui bahwa faktor internal itu artinya hal-hal dalam organisasi yang mempengaruhi jalannya organisasi itu sendiri agar berjalan dengan baik. Nah, yang paling utama dalam ini adalah sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM. Untuk menjalankan sebuah organisasi yang efektif dan efisien, yang perlu kita perhatikan ada dua hal, yaitu faktor internal dengan hubungan dengan masyarakat, serta faktor internal yang mencakup sumber daya manusia. Nah, seperti kepemimpinan struktur organisasi, teknologi, budaya kerja, dan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten dan kepemimpinan yang kuat akan mendorong organisasi untuk mencapai tujuannya dengan baik. Nah, strukturnya yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisien kerja. Sementara itu, budaya organisasi juga sangat penting karena dengan budaya organisasi yang positif dan pengelolaan keuangan yang baik menjamin keberlanjutan semua organisasi tersebut. Serta di sisi lain, organisasi juga saling menjalin hubungan dengan yang baik dengan masyarakat. Ini sangat penting untuk meliputi tanggung jawab sosial karena kita hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu pihak-pihak internal yang harus mendapat perhatian dari manajer puncak. Dalam organisasi modern, manajer puncak memiliki tanggung jawab besar untuk memperhatikan berbagai pihak internal yang berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Ini sangat penting. Karyawan harus dapat diperhatikan kesejahteraannya karena mereka merupakan pelaksana utama strategi perusahaan. Seorang manajer atau supervisor perlu dukungan agar mampu menjabatkan kebijakan atau memberikan kebijakan strategis dan operasional. Tim sumber daya manusia atau tim SDM juga harus diberi perhatian karena mereka mengelola atau merekrutmen dan pengembangan karyawan. Seperti divisi keuangan, perlu transparansi dalam kontrol agar keuangan organisasi tetap sehat. Unit produksi atau operasional membutuhkan efisiensi dan keselamatan kerja untuk memastikan kualitas dan layanan yang mereka berikan. Tim pemasaran dan penjualan perlu fleksibel agar mampu bersaing di pasar. Riset dan pengembangan ini perlu dukungan untuk mendorong inovasi. Sementara itu, internal atau auditor harus dijamin independensinya agar dapat menjaga kepatuhannya dengan integritas organisasi. Semua ini menunjukkan bahwa manajer puncak sangat penting atau sangat menentukan arah kinerja dan keberlanjutan dari semua organisasi tersebut. Bagaimana teknik dalam mengamati dan memanfaatkan faktor lingkungan eksternal dan internal dan sebutkan berbagai struktur organisasi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Putra Aswan. Di sini saya akan membahas tema kita yang berjudul atau pembahasan kita yang berjudul teknik dalam mengamati faktor lingkungan eksternal maupun internal. Di sini saya mengambil 3 teknik. Yang pertama ialah teknik SWOT, yang kedua ialah teknik PASTLE, dan yang ketiga ialah observasi. Baik, yang pertama ialah teknik SWOT. Analisis SWOT itu, SWOT adalah singkatan dari kata strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Yang pertama kita akan membahas yaitu strengths atau kekuatan. Faktor-faktor ini biasa dimiliki oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang canggih, atau merek yang kuat. Dan yang kedua ialah kelemahan atau weaknesses. Faktor-faktor internal negatif yang dapat menghambat organisasi sepertinya kurangnya modal, teknologi yang ketinggalan, atau struktur organisasi yang tidak efisien. Adapun yang ketiga ialah peluang atau opportunities. Faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi seperti tren pasar baru, peningkatan pendapatan konsumen, dan perubahan regulasi yang mendukung. Adapun yang keempat, yang terakhir ialah ancaman atau threats. Faktor-faktor eksternal negatif yang dapat mengancam organisasi seperti persaingan kuat dan perubahan teknologi yang cepat. Itu ialah teknik analisis dari SWOT. Yang kedua ialah teknik analisis PASTLE. Teknik analisis PASTLE ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah politik atau political, yang kedua ialah economic atau
ekonomi, yang ketiga ialah sosial. Yang pertama ialah politik. Faktor-faktor politik yang dapat memengaruhi bisnis seperti kebijakan pemerintah, peraturan dan stabilitas politik. Yang kedua ialah ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang dapat mengaruhi bisnis seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ialah sosial. Faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi bisnis seperti tren konsumsi, perubahan gaya hidup, dan kesadaran sosial. Yang keempat ialah teknologi. Faktor-faktor teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis seperti munculnya teknologi baru. Yang kelima ialah hukum. Faktor-faktor hukum yang dapat mempengaruhi bisnis seperti peraturan hukum, pajak, dan kontrak. Yang terakhir, yang keenam ialah lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis seperti perubahan iklim, polusi, dan kelangkaan sumber daya. Itu tadi teknik analisis dari Pestle. Yang terakhir ialah observasi. Observasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah observasi lingkungan eksternal, yang kedua ialah observasi lingkungan internal. Di sini yang pertama kita membahas observasi lingkungan eksternal, yaitu memantau tren pasar, perilaku konsumen, kegiatan pesaing, dan perubahan regulasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dan yang kedua ialah observasi lingkungan internal, memantau kinerja karyawan, efisiensi personal, efektivitas strategi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Itulah teknik yang dapat kita amati dalam menghadapi faktor lingkungan eksternal maupun internal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan kita tentang berbagai struktur organisasi. Baik, berbagai struktur organisasi ini terbagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ialah struktur fungsional, yang kedua ialah struktur divisional, yang ketiga ialah struktur matriks, yang keempat ialah struktur datar. Yang pertama kita akan bahas ialah struktur fungsional. Dalam struktur ini karyawan dibagi berdasarkan fungsi atau departemen tertentu. Contohnya seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ialah struktur divisional. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan produk, layanan, atau pasar yang berbeda. Setiap divisi memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas kinerja divisi mereka. Yang ketiga ialah struktur matriks. Struktur ini menggabungkan elemen-elemen struktur fungsional dan divisional. Yang terakhir ialah struktur datar. Struktur datar ialah struktur ini memiliki sedikit level manajemen dan memberikan karyawan lebih banyak kebebasan dalam pengambilan keputusan. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Berbagai kultur perusahaan dan berbagai aspeknya. Dan jelaskan sumber daya yang harus dimiliki perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Prianisa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang berbagai kultur perusahaan dan aspek secara internal. Kultur perusahaan adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Kultur ini sangat mempengaruhi cara kerja, pengambilan keputusan, hingga hubungan antar karyawan. Ada beberapa jenis kultur perusahaan seperti kultur inovatif yang mendorong kreativitas, kultur berorientasi hasil yang fokus pada target, kemudian kultur stabil yang menekankan aturan. Selanjutnya ada kultur keluarga yang menjunjung kebersamaan, kemudian kultur kompetitif yang menuntut pencapaian tinggi. Secara internal, kultur ini tercermin dalam berbagai aspek seperti nilai inti perusahaan, norma dan kebiasaan sehari-hari, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, sistem penghargaan, dan cara berkomunikasi antar bagian. Kultur yang kuat dan positif akan meningkatkan semangat kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat tentang sumber daya yang harus dimiliki perusahaan secara internal. Sumber daya internal sangat penting karena menjadi pondasi utama bagi perusahaan untuk tumbuh dan bersaing. Beberapa sumber daya utama meliputi yang pertama itu sumber daya manusia, yaitu karyawan yang kompeten dan berdedikasi. Kemudian sumber daya fisik seperti gedung, alat produksi,
dan infrastruktur. Kemudian sumber daya keuangan termasuk modal, kas, dan laporan keuangan. Kemudian ada teknologi dan informasi yang menunjang efisiensi dan pengambilan keputusan. Kemudian ada sumber daya organisasi seperti struktur, sistem kerja, dan budaya perusahaan. Reputasi perusahaan yang menciptakan kepercayaan diri dari publik dan mitra bisnis. Hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan paten yang memberi keunggulan hukum. Semua sumber daya ini harus dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah dan mendukung strategi dalam jangka panjang perusahaan.